Kembali lagi di MMA, mertua menantu, Aku dong. Hari ini kita datang dengan sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tentang mendidik anak remaja. Tentunya inilah sebuah peralihan dari masa kanak-kanak kepada masa Dewasa. kematangan lah, atau masa dewasa. Mami, aku mau tanya nih, dulu Joshua tuh kan terkenal ya Mami ya? Bandel, Terkenal bandel ya Mami ya? nakal banget. Saya pernah inget dulu dia pernah membakar dasi temannya. Tuh, bahkan membakar meja di sekolah. Meja. Walaupun tidak terbakar. Oke. Mungkin dia lagi percobaan sains ya, membakar meja di sekolah. Mami nanggepinnya gimana itu dulu? Dia kayaknya nggak seganteng sekarang itu dulu dia. Menurut saya setiap anak punya gelombang atau punya gejolak di dalam hati. Dan menurut saya itu adalah sebuah masa yang sangat-sangat sulit. Yaitu masa peralihan, masa menemukan jati diri, masa di mana dia tidak tahu apa yang harus dibuat. Kadang-kadang dia tidak bisa membedakan yang mana sih yang sudah keterlaluan, atau buat dia ya itu just keisengan. Ya. Atau dia mau eksperimen jangan-jangan ya. Dan juga eksistensi. Jadi pengennya nonjol gitu ya. Kalau nggak bisa karena pelajaran ya nonjol karena nakal gitu. Jadi pokoknya harus buat sesuatu lah supaya keren ya. Itu masalah sekali. Tapi menurut saya karena saya sendiri nakal, karena saya juga petualang, karena saya juga galak, karena saya juga jutek, jadi ya sekali lagi pada waktu perkenalan saya suka bilang saya ini mertua galak, mertua sadis ya. Jadi mungkin saya lebih mengerti tentang anak-anak dan segalanya ya pada waktu masa-masa itu. Tapi ada banyak orang tua yang tidak mengerti. Kenapa dia baik-baik anaknya kurang ajar? Kenapa dia nggak berani anaknya jadi super nakal? Nah itu seringkali membuat dilema, pergumulan, dan sesuatu yang menyakitkan hati orang tua. Bahkan beberapa orang tua menganggapnya itu sebagai sesuatu yang bencana ya, yang memalukan sekali. Padahal sebenarnya itu adalah sebuah periode. Tapi kita panggil aja narasumber yang keren-keren loh. Betul. Di sini akan ada narasumber yang tentunya mengejutkan, tidak hanya mengurus satu anak ya. Tidak hanya mengurus satu anak atau dua anak, ini mengurus ratusan anak. Dan yang pastinya anak-anak remaja yang masalahnya berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Mari kita sama-sama langsung panggil aja ya. Langsung kita panggil saja. Mari kita panggil narasumber yang pertama, yaitu adalah Gideon Alan. Wah. Sungguh menarik ini ya. Waduh, silakan duduk dulu. Boleh diperkenalkan sedikit ini siapa ini dia? Siapa ini? Menurut kabar sudah 7 tahun. 7 tahun betul ya? 7 tahun, tahun ini 7 tahun menjadi ketua dari panti asuhan yang menampung 250 anak. Dari berbagai macam ulah ya. Tidak hanya berbagai macam kota dan provinsi dan umurnya, tapi juga berbagai macam ulah. Wah, inilah Gideon Alan, luar biasa. Satu lagi, dan saya percaya ini benar-benar luar biasa. Memilih mengabdikan dirinya 15 tahun sebagai guru. Dan beliau tidak hanya melayani atau tidak hanya mengajar kepada anak-anak normal, tetapi juga kepada anak-anak autis. Hanya orang yang punya hati besar, kesabaran, yang membuka dirinya dan membiarkan dirinya untuk sungguh-sungguh membimbing mereka. Tidak banyak orang kuat menghadapi anak-anak autis. Mereka seringkali berulah, tidak bisa diajak bicara, tidak bisa berkomunikasi, bahkan seringkali melakukan hal-hal yang sangat mengerikan. Ada yang meludah terus dan sebagainya. Kita panggil Ibu Christine. Wah. Semuanya. Ini intermezzo sedikit ya. Ya. Ibu Christine ini dulu guru saya. Guru saya nih dulu dia. Luar biasa. Dia ini guru berbahasa Inggris sebenarnya, tetapi dia sering berceramah di tengah-tengah pengajarannya dalam pelajaran bahasa Inggris. Saya juga dengar beliau ini menguasai banyak sekali, matematika bisa, Inggris bisa, semua bisa ya, luar biasa. Tidak hanya guru Inggris, tapi guru kehidupan. Nah, itulah. Ada banyak guru hanya sekedar menjadi guru yang memberikan mata pelajaran, tetapi sangat penting, guru menjadi guru kehidupan.
Dan hari ini Biasa. kita mulai dari Miss K. Nah, itu panggilan Miss cinta K. daripada semua anak-anaknya kepada beliau. Miss K, ya. Saya dengar ya, Miss K sering sekali menangani anak yang aneh-aneh ya istilahnya. Betul, Bu. Nah, Betul, tolong ceritakan 2 aja ya, kalau nggak nanti kita bisa nggak selesai. Yang paling aneh dari anak Miss K selama 15 tahun ini. Terima kasih. Dari beberapa hal yang paling aneh ya. Mereka ini kan memang spesial ya. Jadi kalau spesial ya memang mereka di atas rata-rata. Kita menyebutnya istimewa ya. Jangan dibilang kebutuhan khusus tapi istimewa ya. Ini pilihan kata luar biasa. Ya, mereka ini istimewa. Jadi beberapa perilaku yang aneh menurut kita aneh, tapi menurut mereka tidak aneh. Misalnya mereka ini kalau kukunya panjang, Oke. mereka menghindari gunting kuku. Mereka lebih suka gigit. Nah, setelah kukunya digigit dimakan. Nah, Waduh. buat mereka itu kenikmatan, sensasi katanya gitu ya. Kenapa dimakan? It's good for me, dia bilang begitu. Jadi menurut dia itu ada taste yang enak Khusus. di lidah mereka. Ya, Wah. memang kesannya sih agak Itu sih menurut saya masih belum aneh loh, Miss. Karena ngomong-ngomong, Joshua itu Suami juga begitu. gigit kuku sampai sekarang Aduh, loh, Miss. itu murid siapa ya? Kalau kukunya habis dia makan kuku saya. Aduh, Semua gawat ini. nih. Nah ini, jadi menurut saya, waduh, ternyata anak saya Ada yang termasuk lebih aneh aneh lagi, ya. Bu. Ya. Istimewa. Termasuk istimewa. Sampai hari ini istimewa ya. Iya. Kebutuhan khusus, butuh kasih karunia ya. Aduh, Oke. aduh. Ada juga yang lebih ini Bu, lebih istimewa ya. Mereka ini maaf ya, ini agak Iya. jorok. Jadi mereka makan upilnya sendiri. Waduh. Dan menurut mereka itu nikmat. Iya. Dan begitu kita hentikan dia akan marah. Kita menganggap bahwa kita nggak mengerti kenikmatannya, kebutuhannya dia seperti itu. Nah, untuk merubah perilaku seperti ini memang tidak mudah. Perlu membangun hubungan, perlu membangun trust, perlu spend waktu dengan mereka. Kalau kita menyentuh mereka nggak bisa jarak jauh, harus skin to skin. Jadi begitu kita skin to skin kan mereka sentuh aman, elus pundaknya, tiba-tiba ada sebuah keliaran yang bisa dijinakkan. Itu sebuah bahasa yang hanya dimiliki oleh mereka secara khusus. Kita pun juga, kulit orang dewasa itu sangat haus sentuhan. Cuman kita bisa menahannya karena kita normal. Oke. Untuk anak yang kebutuhan khusus, peluk, sentuh, diusap jarinya, palm to palm begini, mereka itu kebutuhan. Dan itu bagian dari terapi menenangkan. Berarti sebenarnya sentuhan tuh ya butuh cinta ya Sangat. mereka itu ya. Karena mereka sangat sensitif. Jadi kalau di dalam kita gelisah, mereka pasti akan nolak. Beberapa anak saya tidak mau disentuh oleh orang lain. Begitu mereka disentuh orang lain, mereka akan mengebaskan begini. Saya tidak tahu gelombang apa atau frekuensi apa yang dikeluarkan orang ini sehingga anak ini seperti itu. Tapi begitu di dalam kita tenang, settle, shalom dan ada gelombang yang dialirkan, mereka pun ikut tenang bersama dengan kita. Pelajaran bagus dan sesuatu yang sangat-sangat penting. Orang tua, jangan keluarkan gelombang yang salah. Jangan biarkan anak-anak kita merasa bahwa mereka ditolak. Mereka tidak diingini, mereka mengganggu. Sehingga membuat mereka sangat-sangat susah untuk mendekat dengan kita. Juga sekali lagi yang kedua yang saya mau tekankan, walaupun saya baru belajar juga sekarang, bahwa setiap orang butuh untuk disentuh. Sesuatu yang mungkin selama ini kita tidak sadari. Tetapi sekali lagi belum terlambat. Mari kita sentuh orang-orang yang di dekat kita dengan cinta tentunya. Iya betul. Ideal. Perkenalan. Yang aneh ya, selain perkenalan nanti boleh cerita sedikit. Yang paling aneh yang pernah Pernah dialami. Yang pernah saya Dua alami- hal. Dua hal. Yang pernah saya alami, Bu, di saat saya pegang panti asuhan, itu ada satu anak yang dari Papua. Oke. Mereka itu karena dari pedalaman, mereka belum tahu istilahnya buang air besar di mana, terus cara mereka makan seperti apa. Begitu datang ke panti asuhan kami, itu seperti hal yang baru mungkin buat dia. Jadi istilahnya saat dia buang air besar itu, dia tidak buang di kloset, tapi dia bisa buang di lantai seperti itu. Bahkan waktu makan apa yang ibaratnya biasanya kan kita mencuci tangan, tapi dia langsung
Begitu dia Pakai foto, sendok nggak? Iya, dia belum tahu pakai sendok. Oke. Nah, terus pas datang juga belum mengerti cara mencuci tangan dan segala macam. Yang paling berkesan itu. Jadi pas datang dia belum mengerti apa-apa. Saya dengar bahwa bahkan di panti asuhan itu kunci dibongkar, pintu dijebol ya. Bahkan jendela yang sudah ada teralisnya pun bisa dijebol dan bisa melayang dari atas ke Handle bawah. copot. Ya. Handle- Nah, perasaan Bapak Gideon atau Bapak Alan bagaimana nih ya? Melihat mereka dikasihi, dicoba ditenangkan dan membalas dengan pemberontakan seperti itu. Sejujurnya dari saya pribadi emang greget sih. Marah, tapi salah, nanti anak akan menjadi berontak, semakin marah, kecewa dengan kita yang ada di panti. Tapi kita percaya sih, walaupun anak itu bandel, suatu saat pasti bisa berubah. Wow, kita percaya satu saat semua anak bisa berubah. Ya. Nah, ini pertanyaan lagi dari saya buat Miss K. Ya. Selain anak-anak autis yang tadi seperti itu, saya dengar juga terlalu banyak yang tidak dianggap autis, Iya. tetapi berlaku yang sangat aneh. Iya. Ya. Sekali waktu ada anak remaja yang saya dengar tidur di kuburan, ya. Terus kemudian meludahi gurunya, Iya. ya, menampar guru hanya karena dikasih nilai jelek. Nah, kalau tempat lain mungkin dikeluarkan atau drop dianggap anak ini gila, ya, atau sudah di blacklist lah. Tapi saya dengar Miss K punya cara pendekatan yang berbeda dan punya cara pandang yang berbeda. Bisa tolong dijelaskan menghadapi yang seperti ini? Pada prinsipnya semua orang itu membutuhkan perhatian. Oke. Ya, awalnya dari situ dulu. Perhatian itu dibutuhkan oleh semua orang dalam bentuk yang berbeda. Anak-anak pun membutuhkan itu. Kalau orang tua, misalnya pada waktu kita bicara, lalu mereka menoleh ke tempat lain, dia akan ngomong, look at me, aku ini ngomong sama kamu. Gitu. Artinya mereka kan butuh perhatian. Betul. Tapi beberapa anak, dan memang ini dunia anak, bahasa emosi seperti itu mereka tidak punya. Sebenarnya mereka pun juga berkata, look at me, perhatikan saya. Jadi mereka sebenarnya nggak sadar. Nggak gitu sadar, ya? mereka itu hanya butuh perhatian kok, Bu. Mereka ini butuh perhatian dengan bahasa dan cara mereka mencari perhatian. Seperti itu. Nah, sebenarnya lembaga pendidikan pertama yang harus membina anak dan mendampingi anak untuk pendidikan karakter, pendidikan emosi, pendidikan moral, itu adalah keluarga. Ya. Tapi seringkali keluarga gagal berfungsi di situ. Nah, ketika keluarga gagal berfungsi di situ, diharapkan sekolah ini menjadi lembaga formal kedua yang menggantikan fungsi keluarga. Nah, sangat disayangkan kalau sekolah hanya mengajar secara akademik, menyampaikan pesan secara kurikulum, tanpa menyentuh sisi anak secara emosi. Karena anak kita bukan hanya butuh akademik, Bu. Betul. Anak-anak itu Dan sangat sekarang butuh apalagi itu. online, bagaimana bisa Betul. menyentuh Betul. secara emosi ya? Tatap Karena muka secara aja akademik susah. saja, menurut saya sudah sangat susah. Bagaimana seorang anak hanya belajar dari HP? Iya. Menurut saya itu sangat susah. Ini Iya. bagaimana ya, Miss K? Kalau dulu kita masih offline ya, jadi intensitas waktu kita untuk bertemu dan berinteraksi, invest waktu kita masih banyak. Bagaimanapun juga kita harus mengakui dengan adanya sistem online ini banyak hal yang downgrade dalam kehidupan anak-anak. Saya sebagai pendidik merasa sangat rugi dengan adanya sistem ini. Karena kita sama sekali tidak bisa menyentuh anak, hanya sekian persen kita bisa menyentuh mereka. Itu sebabnya kita berharap media bisa menggantikan itu, sekalipun tidak 100%. Tapi media menurut saya justru menjerumuskan. Media yang benar maksud saya ya. Ya, Iya. walaupun benar ya, Iya. saya takut media menjerumuskan anak-anak itu di dalam Hal yang lain. Iya. dunia lain, maksudnya kesendirian, Iya. ya, dan bergaul dengan mesin Iya. sampai nggak bisa bergaul Iya. dengan manusia itu. Beberapa sampai sulit interaksi Betul. kan, karena mereka terbiasa Iya. dengan online. Betul. Nah, itu sebabnya Bu, pendampingan orang tua sekali lagi ya. Pendidikan itu tidak pernah menjadi peran satu orang. Dalam mendidik, saya sebagai guru, sebagai pendidik, saya tidak pernah one man show. Ada beberapa anak yang saya tidak bisa handle, saya harus meminta tangan lain untuk menyentuh anak ini. Kadang beberapa orang, saya tidak terlalu punya hati ya. Tapi Tuhan bangkitkan, Tuhan akan munculkan guru yang lain, orang yang lain untuk memberi perhatian lebih ke anak ini. Ya, sekali lagi ini Dibutuhkan penting sebuah tim. sekali ya. Iya. Saya rasa orang tua seringkali malu ya.
kalau anaknya bandel dan dia juga tidak mau untuk bicara, dan kita tutupi serapi mungkin. Padahal seperti tadi dikatakan, kita butuh tangan banyak orang untuk menolong, apalagi anak-anak kita yang remaja. Saya juga mau konseling sedikit ini ya, atau mau curhat atau tanya nih. Pada waktu anak-anak saya masih sangat remaja, ya sampai sekarang sih sebenarnya. Saya juga orang yang susah sebenarnya berinteraksi dengan mereka. Mungkin karena kegalakan saya atau kesibukan saya, anak-anak saya cenderung mandiri, diem. Tapi seperti tadi, yang sudah menikah saja masih gigit kuku sampai sekarang ya. Yang satu juga masih susah mengutarakan emosi sampai sekarang. Nah, ini caranya bagaimana ini ya? Saya ini kok frustasi kalau soal itu. Ya, kita ini bukan agent of change satu-satunya ya. Kita ini ibaratnya buku ya, mungkin kita ini akan muncul di chapter pertama dan ketiga. Nanti di chapter keempat akan ada orang lain yang menolong mereka. Saya hanya bisa mendampingi anak-anak dari SMP dan SMA. Begitu mereka kuliah, pasti ada orang-orang lain yang akan meneruskan itu. Ingat ya, dalam hidup kita itu kita nggak ada standing alone, nggak ada. Kita punya Tuhan. Pasti nanti di tengah perjalanan mereka akan bertemu dengan peristiwa, mereka akan bertemu dengan keadaan. Tiba-tiba mereka akan mengalami sesuatu yang itu di luar jangkauan kita, dan itu akan nge-break salah satu titik yang dulu buat kita sangat sulit kita masuk di sana. Dan itu kita tidak pernah tahu kapan di mana. Bagaimanapun juga anak-anak ini, begitu mereka punya Tuhan, mereka akan berada di tangan yang tepat. Dan kita pasti bisa menyelesaikan semuanya dengan pertolongan Tuhan. Tapi sebagai orang tua nih, dan saya rasa ada begitu banyak orang tua yang frustasi seperti saya, ya. Orang-orang tua yang di rumah punya anak-anak remaja yang dalam tanda kutip tertutup, walaupun kita satu rumah, tapi mungkin tidak pernah ada bahasa hati, ya, atau bahasa keterbukaan, ya. Ada nggak tips-tipsnya untuk sedikitnya bagaimana mendekati remaja? Ini buat Pak Gideon dan mungkin Ibu Miske, ya. Apa sih yang kita harus lakukan orang tua ini? Kadang-kadang gini, disapa ya jawabnya cuma ya. Disediain makanan juga ya. Dan kemudian ditanya, apalagi kalau ditanyanya susah, jawab cuma iya dan tidak. Dimarahin, lebih nutup lagi. Nggak dimarahin, ya salah. Ya salah. Nah, ini piye gitu loh. Ini orang tua ini kadang-kadang aduh, kami frustasi benar-benar. Saya rasa sefrustasi kami, mungkin Bapak Ibu lebih frustasi lagi. 200 anak. Karena 250 anak. Saya aja yang 2 frustasi. Apalagi yang 250, dan ini mungkin ribuan kalau sudah dihitung. Kalau dari saya pribadi, memang tidak mudah. Apalagi anak yang sampai bisa tertutup, pendiam, saat ditegur mungkin mereka akan menjadi marah. Kita nasihati mungkin nanti dia lebih emosi. Nah, itu kembali lagi pendekatan kita sih, dari hati ke hati. Kita rangkul supaya ibaratnya saat kita memberikan tugas atau apa, begitu dia sudah melakukan, kita seperti memberikan seperti wah pujian. Kamu pujian. Ya, seperti pujian, wah kamu bagus, kamu the best. Nah, nanti dari situ saat anak mulai terbuka, nanti baru kita bisa pendekatan dari hati ke hati. Oke, kalau dari Miss K? Sejujurnya sampai hari ini tidak ada resep dan rumus yang paling kuat untuk itu ya Bu. Sedih saya. Tetap ada unsolved mystery, mengapa beberapa bisa, mengapa tidak. Karena beda-beda ya. Betul, Every tapi case mungkin beda. salah satu cara yang bisa dilakukan, kita harus pinjam tangan kedua ya Bu ya. Istilahnya orang yang bisa menyentuh dia tanpa melewati saya. Jadi kita butuh second hand untuk menyentuh orang ini, messenger ya, perantara, yang pada akhirnya kita bisa mengerti sebenarnya bahasa hatinya yang terdalam itu apa. Saya rasa tidak mungkin seorang anak berperilaku tanpa sebab. Sekalipun sebab itu diketahui, tapi kadang belum tentu kalau begitu kita menyelesaikan masalah itu, lalu terjadi perubahan. Nah, saya tidak tahu sampai di titik ini bagaimana menyelesaikannya. Mungkin untuk hal termudah yang kita bisa lakukan, dialog dengan cara yang sederhana, rileks, tanpa tekanan, tanpa agenda, hanya sebatas icebreaker, itu mungkin sudah cukup. Tanpa kita mengharapkan ada agenda pembicaraan yang lebih penting dari itu.
Ya mungkin juga kita mesti mengenali 4 karakter. Betul, ya. 4 karakter ya. Ya, ada yang berkata ada sanguin, ada Koleris. koleris, ada plekmatis dan melankolis. Seringkali tanpa sadar itu juga merupakan benturan demi benturan, ya. Buat yang plekmatis, buat mereka didiamkan atau ketenangan rasa aman itu nomor Mutlak, 1, iya, ya, itu kebutuhan. mutlak, ya. Sedangkan buat yang sanguin bicara itu nomor 1. Kebutuhan. Didengarkan. Ya, dan bayangkan kalau sanguin yang bicara kebutuhannya bertemu dengan plekmatis yang butuh diam. Iya. Ini kan agak susah ya. Tabrakan, Bu, tabrakan. Agak tabrakan. Demikian juga dengan yang koleris yang tujuannya selalu harus cepat dan ada hasil. Betul. Dengan yang melankolis yang Butuh tenang waktu. dan butuh waktu dan Semuanya harus tertib. harus tertib. Ini akan tabrakan lagi. Tapi sekali lagi jangan ada yang putus asa. Kita akan terus ya menggali dari narasumber kita yang ajaib dan biar mereka juga menceritakan beberapa pengalaman supaya kita semua dibantu dan kita semuanya mendapat titik-titik terang. Walaupun sekali lagi perubahan tidak terjadi seketika. Untuk Miss Kay aku mau tanya nih, sebenarnya kan bisa ya memilih sebagai guru yang mengajar secara akademis saja. Iya. Tetapi kenapa Miss Kay memilih untuk spend time lebih? Karena kan begitu Miss Kay mau mendidik anak ini, terutama yang spesial-spesial tadi ini, yang istimewa-istimewa ini kan berarti butuh waktu lebih di luar jam Otomatis, sekolah iya. pastinya. Kok mau? Bukannya itu istilahnya nambah pekerjaan. Kok mau? Saya menyebutnya sebagai panggilan hidup ya. Saya menyebut itu sebagai panggilan hidup yang begitu kita tidak lakukan itu, di dalam ini ada yang berteriak dan ada yang meminta. Jadi itu tidak bisa dihindari. Begitu saya pura-pura tidak peduli, yang di dalam ini rame bahasa saya. Di luar tenang tapi di dalam bergejolak ya. Mau tidak mau saya harus ke sana gitu. Dan begitu saya di sana saya tahu itu habitat saya. Dan seringkali hasil bukan sesuatu yang satu-satunya ya. Tapi sebuah perubahan perilaku itu sesuatu yang gampang. Tapi kalau perubahan dari dalam itu yang susah. Jadi begitu gurumu pun sudah tidak ada, mereka sudah punya ukuran kebenaran di sini yang mereka harus tahu. Selama ini anak-anak berubah karena boleh, tidak boleh, harus begini, harus begitu. Itu hanya merubah perilaku yang di luar. Tapi yang di dalam mereka belum punya sendiri. Nah, kalau kita bisa menanamkan itu, mereka akan menjadi orang yang mengerti salah benar tanpa pendampingan kita. Dan itu akan mereka bawa sampai kapanpun. Jadi mengubah bukan hanya yang terlihat, Iya. ini benar dan salah, tapi dari dalam Betul. digali. Betul. Sampai dia punya kebenaran tuh masuk sampai dalam. Mereka gitu punya ya. kemampuan Punya kemampuan. untuk melakukan dan memilih benar dan salah itu sendiri. Luar biasa. Benar tadi dikatakan bahwa hasil bukan satu-satunya tujuan. Ya, seringkali kita melupakan proses dan investasi. Investasi itu akan tidak kelihatan di awal, bahkan sepertinya kerugian demi kerugian dan keluar dan tidak ada hasil yang kita lihat. Tetapi di masa depan, di jangka panjang akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, menjadi sebuah pertanyaan lagi, apa masalah terbanyak yang dihadapi ya, oleh anak-anak remaja? Sebenarnya yang paling banyak mereka permasalahkan di dalam mereka itu apa ya? Yang sering muncul ya. Iya, yang sering muncul. Kalau untuk anak-anak di panti kami, hal yang paling sering muncul masalah yang terjadi di panti untuk anak-anak perilaku mereka adalah kesopanan etika mereka itu seperti sudah tidak ada. Untuk menghargai setiap apa yang sudah diberikan, bahkan menghargai setiap seperti mentor atau pengasuh yang ada di dalam, itu mereka tidak ada menghargai. Saya juga merasa dan melihat itu. Rasanya makin kesini ya, kita itu kok nggak sopan gitu ya. Betul, Ibu. Beda. Saya nggak tahu ya, tapi saya ini dididik dari keluarga yang campuran Belanda Jawa, ya tambah Cina. Nah, itu 3 ini Belanda, Jawa, Cina, ini namanya. Yang namanya menghargai orang tua, Iya. tata krama, ya. Istilahnya tamu datang, kita harus keluar, senyum, menawarkan minuman. Itu semua kan wajib. Betul, betul, betul. Sangat. Sekarang itu kenapa hilang ya? Iya.
mungkin Miski ada masukan gitu, kenapa ini apa yang terjadi di zaman kita, atau memang di anak-anak itu nggak kepikir Apa atau setiap bagaimana? generasi itu kayak ada satu yang miss Iya, gitu ya? saya melihat ada sebuah degradasi perilaku ya Bu ya. Bagaimanapun juga tingkat kekentalan dari tata krama itu dari satu generasi ke generasi menurun. Iya. Ditambah untuk sekarang ini mereka sama sekali tidak ada, bukan sama sekali ya, pendampingan orang tua, budaya itu pun memudar. Istilah pantas, tidak pantas, patut, tidak patut itu sekarang sama sekali bukan menjadi hal yang utama. Dan sama sekali menurut saya abu-abu. Iya, betul. Karena juga sebenarnya kan anak-anak ini banyak interaksinya sama online ya, sama handphone. Jadi mungkin sedikit interaksi dengan orang lain itu membuat Manusia, mereka betul, iya. jadi nggak tahu sosialisasi bertata krama seperti apa. Sekali lagi bahaya kurangnya berinteraksi, kurangnya berkomunikasi. Kita akan sambung lagi di MMA. Mertua menantu, Akur akur dong. dong. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lies that tells me I would never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Reminds me once again just who I am, because I need to know. Ooh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say to me. Oh, I believe. The only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say to me. I believe, and I believe. MMA, mertua menantu, Akur akur dong. dong. Kita lanjut lagi di program kita yang kali ini tentang mendidik anak remaja. Biar tidak berlama-lama, tunggu dulu. Sebelum lanjut biar nggak tegang, boleh diminum. Oh ya, terima kasih. Boleh diminum. Oke, mari Ini kita minum. Ada cemilan, ada minuman, Iya, boleh diminum. sip. Terima Oke. kasih. Rotinya, kuenya boleh dimakan. Tapi saya mau lanjut dulu nih, biar kita nggak berlama-lama ya. Gimana sih sekarang tipsnya untuk menangani kenakalan anak remaja dalam hal
kalau mereka Narkoba, nyuri, terus kan sekarang juga ada seks. free seks bebas, Video Itu kan porno. sangat tidak bisa dikontrol ya sebenarnya. Nah itu tipsnya gimana nih untuk menjaga mereka, mengarahkan? Mungkin dari Kak Gideon dulu. Ya, untuk mengarahkan anak-anak yang karena pergaulan seperti Kan itu. 200 anak nih, tipsnya gimana nih? Banyak. Aduh, saya tidak bisa ngejaga bayangkan 200 anak nih sejujurnya. gimana caranya? Kalau dari saya pribadi, mungkin saya akan panggil anaknya. Oke. Saya akan panggil anaknya, terus saya akan perlahan-lahan memberikan nasihat dan memberitahu perilaku yang dia perbuat itu salah. Nah, begitu kita sudah menasihati secara perlahan-lahan, terus mungkin karena anak itu sudah kita didik, tapi masih bandel dan masih berbuat ulah. Sembunyi-sembunyi. Mungkin ada sebuah kesepakatan bersama, di mana nanti saya pribadi, saya sendiri dengan anak itu akan membuat seperti peraturan. Peraturan Dengan tegas. sanksinya Iya, ya. dengan sanksinya. Apabila kamu membuat kesalahan seperti ini lagi, kamu tahu punishment dan sanksinya apa. Karena istilahnya kita akan membuat punishment itu bersama-sama, peraturannya bersama-sama. Dengar-dengar ya, dulu pernah nakal juga pada waktu remaja ya. Dulu pernah juga macem-macem gitu ya. Nah terus, dan itu merupakan sebuah bekal juga, sehingga akhirnya punya kesabaran khusus untuk menangani 250 anak yang luar biasa ya. Tapi turn point-nya ya, apa yang dulu bisa merubah? Kan banyak orang habis nakal kebablasan sampai parah, nggak bisa balik lagi nih. Betul. Nah ini Iya. kan nakal balik sampai bisa menangani 250 anak. Ini kan ajaib sekali. Betul. Kalau saya sendiri, memang dulu saya juga nakal. Di jalanan, pergaulan, wah udah Kacau banget lah. istilahnya. Tapi satu titik, saya melihat kalau saya tidak ada perubahan, saya akan mau jadi apa? Nanti masa depan saya bisa hancur. Ketika saya sudah berkeluarga, saya punya anak, saya seperti menjadi ayah yang gagal. Kalau ketika saya sudah berkeluarga, nah di situ saya memang tidak mudah, masih jatuh bangun di dalam perilaku kenakalan saya. Tapi kembali lagi saya melihat masa depan saya. Saya mau berubah, di mana perilaku saya juga harus menjadi contoh buat anak saya nanti ke depan. Wow. Ya saya berharap bahwa banyak orang dan anak-anak kita bisa mulai berpikir itu, bahwa masa depan ya harus kita yang menentukan. Betul. Dan kita mulai menjaga dan membangun masa depan supaya jangan hancur di tangan kita sendiri. Tetapi buat orang tua, saya berkata bahwa ini adalah bukti nyata. Nah, ya. Ada harapan. Ada harapan. Ada Selain harapan. itu, kadang-kadang kalau anak kita nakal, kadang-kadang kalau anak kita melakukan hal-hal yang ya menyimpang, kita bisa berkata bahwa itu investasi. Karena tanpa mereka pernah melewati itu, mereka akan susah mengerti orang lain. Betul. Mereka akan susah menghadapi juga nanti anak-anak mereka di usia remaja khususnya, karena biasanya yang paling bermasalah itu remaja. Karena transisi ya sebenarnya, masa Betul, transisi. betul. Tapi sekali lagi saya mau bertanya kepada Miss K. Miss K. Ya, pada waktu Anda melihat itu anak-anak ini aneh-aneh, anak-anak kota terutama ya. Iya. Saya orang deng- kaya, Bu. apalagi anak orang Iya, kaya. Ini iya. tambahan ya, sudah anak kota, anak orang kaya. Dan pinter. Oh, pintar ternyata. Jadi orang tua kalau anaknya nakal, rupanya kemungkinan anak Anda pintar. Kreatif. Kreatif. Karena itu kesimpulan dari ahli yang sangat berpengalaman ya. Banyak orang tua berpikir kalau anaknya nakal itu goblok. Tapi ini ternyata Miss K berkata enggak, pintar justru. Pintar. Nah, dengar-dengar kalau Miss K ini nggak pernah nakal ya. Dengar-dengar anak desa, alim-alim aja ya. Nah, bagaimana mungkin anak desa, alim-alim ya, Sukanya baca buku. Sukanya baca buku, bisa punya pengertian dan kesabaran yang mungkin saya aja nggak. Yang istilahnya saya ini nakal loh dulu. Saya bikin masalah di sekolah ya, saya bikin guru nangis ya. Itu pun nggak punya kesabaran seperti Miss K. Nah ini bagaimana ini?
Dulu awalnya saya sangat suka psikologi ya Bu ya, tentang ilmu perilaku ya. Oke. Jadi semua yang saya lihat itu saya amati. Dan karena saya pragmatik yang introvert, maka saya sangat suka berpikir mendalam. Jadi begitu saya melihat perilaku, saya selalu dalam pikiran saya ada pikiran begini, why behind what gitu ya. Mengapa itu di balik bagus perilaku sekali. ini muncul gitu. Alasan dan akarnya. Betul Bu. Ya. Akarnya. Kita ini tahu yang namanya buah, yang namanya pohon, yang namanya akar. Betul. Jadi buat saya buah itu tidak terlalu penting. Buah itu hanya sebuah indikasi bahwa ini ada masalah di bawah. Di bawah inilah yang saya coba saya ulik dan saya pelajari Bu. Ternyata di setiap perilaku anak yang seperti Ibu bilang aneh-aneh itu selalu ada penyebab rahasia yang orang tua dia sendiri pun tidak tahu. Tapi akan diketahui begitu kita menghabiskan banyak waktu, invest, komunikasi, membangun trust anak sampai akhirnya pesan-pesan rahasia itu disampaikan. Wah, ini sesuatu yang sangat bernilai. Mari kita lihat akar, ya. Kita lihat tadi, ya, ada begitu banyak hal rahasia yang membutuhkan waktu dan membutuhkan kesabaran ya untuk melihat dan memperbaikinya. Buah cuma indikasi. Jangan sampai kita sudah menjudge atau sudah berpikir bahwa anak kita tidak ada harapan karena anak kita nakal atau tidak mau belajar. Tetapi kita harus menggali lebih dalam. Nah, sekarang bagaimana untuk menggalinya? Selain tadi sudah dikatakan jelas quality time sama ya, anaknya. atau terus kemudian sentuhan, mencoba bicara. Iya. Ada cara gini, bagaimana cara berpikir orang tua untuk menggali itu lebih dalam? Bagaimana itu? Satu-satunya hal yang tidak pernah gagal itu adalah kasih. Ya. Nah, bahasa kasih orang tua itu seringkali tidak sampai ke anak-anak. Ya, itu betul sekali. Ya. Dan belum tentu sama. Betul Belum Bu, tentu sama. betul. Buat seorang anak kadang dimakan, ditemenin ada mama itu sudah luar biasa dibandingkan diberi uang saku berjuta-juta. Wow. Kita bicara soal kebutuhan sampai di sini. Yang seringkali itu miss antara orang tua dan anak. Dan itu hanya bisa dikomunikasikan ketika dua-duanya saling mengenal. Ketika dua-duanya sulit mengenal, sekali lagi mungkin kita butuh second hand untuk menerjemahkan kebutuhan anak kepada orang tua sehingga bisa dijembatani nanti begitu mereka di rumah. Harusnya itu bagian orang tua. Tapi seringkali disitulah orang tua miss karena satu dan lain hal. Kita harus sama-sama belajar untuk membuka. Karena seringkali bukan cuma anak yang menutup diri, tapi jutaan orang tua juga menutup diri. Menutup diri dari luka, menutup diri dari persoalan, menutup diri supaya anak-anak tidak lihat betapa buruknya mereka. Dan kita perlu keberanian untuk sedikit membuka hati. Karena pada waktu kita membuka diri dan membuka hati, saya percaya di situ ada kasih yang bisa mengalir. Tetapi kalau kita tidak pernah bisa untuk membuka diri dan membuka hati, maka seringkali kita seperti berhadapan tembok yang tidak bisa dan tidak bisa untuk apapun keluar. Nah, masih ada banyak ini sebenarnya yang kita bisa bahas ya. Bicara soal bahasa kasih ya. Kalau 1-2 masih lumayan ya. Betul. Bagaimana dengan 250 anak ya mencoba menyalurkan bahasa kasih, apalagi juga dengan kesibukan di sekolah ya, sekian banyak anak, bagaimana ini? Ngatur waktunya gimana? Iya. Karena untuk mengenal satu orang aja kan kita butuh waktu gitu. Betul. Kita butuh waktu, kita butuh spend time. Ini sekian banyak ini, gimana caranya ini? Ya, kalau untuk di panti, saya menggunakan cara begitu anak ibaratnya bertemu dengan anak, saya rangkul gimana hari ini, apakah kegiatan yang kamu lakukan hasilnya apa. Kalau dia melakukannya the best, ya kita puji sekali lagi ke anak itu. Dan nanti begitu anak itu sudah terbuka, kita lebih mudah. Dan kalau untuk anak-anak pas kita sentuh, kita jamah, itu seperti ada kasih juga yang mengalir, memberikan perhatian. Kamu sudah makan belum? Yuk makan sama-sama, seperti itu. Oke, dengan dari Miss K? Kalau menurut saya memang sekali lagi ya, sebagai seorang pendidik kita tidak boleh berpikir bahwa kita itu satu-satunya agent of change. Kita harus butuh dan kita akan tetap membutuhkan orang lain. Jadi pada saat misalnya
satu sentuhan di waktu yang tepat, di momen yang tepat, dan kita bisa memberikan di spot yang tepat, itu akan menjadi sebuah tonggak perubahan anak ini secara khusus. Oke. Kita tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam, tapi begitu kita tahu anak ini sedang membutuhkan di waktu yang tepat, entah dengan sentuhan, perkataan, atau perhatian, dan di situ kita ada pas saat itu akan menjadi sesuatu yang akan menginjek dia untuk permanen ke depan. Sekali lagi orang tua dan mungkin anak-anak, ya, mari kita amati dan mari kita ingat bahwa satu sentuhan bisa membawa arti yang sangat dalam. Setiap kali kita melihat seseorang yang sedang membutuhkan, mereka mungkin sedang menangis atau mereka sedang marah. Karena seringkali kita menganggap marah adalah kenakalan. Padahal marah adalah bahasa lain untuk berteriak, tolonglah saya. Nah, seringkali kita menganggap bahwa perjinahan atau dalam arti pergaulan yang sangat kotor atau nonton film porno adalah sebuah kebejatan. Padahal itu adalah bahasa berkata aku kesepian. Dan banyak dari kita tidak mengerti bahasa itu. Tetapi justru di dalam kondisi yang seperti itu, kita perlu belajar melihat bahasa yang diteriakan, yang tidak terdengar, tetapi tersirat sangat kuat. Nah, sekali lagi terima kasih nih buat semua tip-tip yang tadi luar biasa sekali diberikan. Saya masih penasaran soal akar, ya. Bagaimana menemukan akar, ya, baik orang tua maupun anak-anak. Saya mengalami dan banyak orang, ya, bahkan tidak mengenali akar lukanya sendiri. Atau kalau ditanya, kenapa kamu jadi pemarah? Dia jawab nggak tahu. Kenapa kamu jatuh bangun dalam perjinahan? Nggak tahu. Kenapa bahkan ada saya ketemu anak orang kaya nih, tetap nyuri. Dan dia nggak tahu. Dan bukan kleptomani ya. Iya. Betul. Ya ini sekaligus curhat dikit. Saya itu dulu nggak terlalu miskin juga, orang tua saya cukup. Tapi kecenderungan untuk nyuri itu ada. Rasanya nikmat gitu kalau bisa nyuri gitu ya. Dan sampai hari ini saya juga nggak tahu loh akarnya apa. Walaupun saya tidak nyuri karena saya merasa aduh malu-maluin kalau sampai ketahuan gitu ya. Tapi saya nggak tahu akarnya dari mana, itu ada. Nah, mungkin bisa sedikit membahas bagaimana kita menemukan akar itu dalam hidup kita. Tipsnya. Beberapa memang sangat mudah dikenali ya, karena beberapa anak kebutuhannya bicara. Tapi beberapa anak sangat lama untuk kita bisa mengulik. Sekali lagi tidak pernah ada sebuah tip yang mudah untuk itu. Tetapi selalu ada cara menurut saya. Selama ini yang saya lakukan adalah pertanyaan mengapa itu dihindari. Dihindari, karena begitu seorang anak ditanya mengapa, dia pasti insecure, merasa diinterogasi. Makin nggak keluar dari Itulah yang makin buat mereka tertutup. Jadi semakin mereka ini tertutup, semakin mereka dicurigai ada yang salah dengan diri saya, mereka akan semakin menyimpannya ini dalam-dalam. Lalu bagaimana membuka ini? Sekali lagi yang namanya trust dan investasi waktu. Ada beberapa anak yang misalnya sekian minggu terapi selesai, ada yang mungkin stadiumnya 4, butuh waktu lebih lama. Sekali lagi memang sebuah perubahan itu mahal. Tapi begitu perubahan itu terjadi, buahnya akan bernilai jauh lebih mahal dibandingkan apa yang kita sudah investasikan. Ini ada sedikit pertanyaan nih. Gimana menghadapi kalau kita sudah coba menggali akar, mendidik, tapi seperti tidak ada hasil? Kadang kan seringkali kita udah spend time, ini kan udah coba menggali akar sekian tahun, bahkan sekian ini, tapi kayak nggak ada perubahannya. Banyak orang tua di luar sudah sangat Udah frustasi dan sangat letih. Dan juga bukan cuma orang tua ini ya, anaknya juga Anaknya banyak juga, sekali. Kok aku jelek terus nih, gimana? Jutaan gitu. anak berteriak mungkin, tapi tidak tahu bagaimana juga merubah dirinya. Ya, ini bagaimana? Disitulah dibutuhkan peran Tuhan. Akhirnya memang kita cuma harus manusia kesana, ya. Kita harus ke sana, harus ke sana. Bagaimanapun juga semua ilmu, semua keterampilan, semua skill, life skill, social skill, academic skill itu akan mencapai batas tertentu. Dan disitulah manusia harus menghadap ke atas. Dan disitu Tuhan akan mengerjakan sesuatu.
Ya. Sekali lagi, tidak ada jalan yang tertutup dan buntu selama kita masih punya Tuhan. Iya. Dan kalau kita sudah melihat kiri dan kanan buntu, bahkan sampai melihat ke bawah pun buntu, masih ada langit yang terbuka. Doa ya sepertinya hanya sepatah kata, tetapi doa bisa merubah sampai pada masa depan. Betul. Dan jalan yang sangat jauh sampai kepada kekekalan. Tapi kita belum selesai dengan pembicaraan. Sekali lagi ada begitu banyak kata-kata atau benturan-benturan yang tidak sadar dihadapi antara orang tua, pengajar, anak-anak, dan semuanya lah. Dan luka demi luka itu kan tidak bisa dihindarkan. Apalagi tadi dikatakan ada benturan karakter, ada benturan mungkin budaya, ada benturan cara berpikir ya. Sebagai tips buat banyak orang tua ataupun banyak remaja, bagaimana menghindari benturan itu? Karena seringkali mereka menghindari benturan dengan menghindar. Dan ujungnya habislah. Tidak ada Antara perjumpaan. menghindar atau nabrakin sekalian. Ya. Tergantung sifatnya ya. Iya, betul. Mungkin Pak Gideon. Untuk menghadapi benturan itu anak itu, pertama kalau saya pribadi mungkin saya akan menghadap Tuhan, saya doakan anak ini. Begitu saya tanya Tuhan, doa supaya saya bisa kembali lagi menyentuh, merangkul anak ini. Dan selain itu mungkin karena perhatiannya kurang, kembali lagi saya akan memperhatikan anak ini walaupun tidak butuh waktu banyak. Oke, tadi Miss Kay. Untuk benturan ini memang tergantung jenisnya ya. Dari 4 temperamen ini memang kan ada orang yang nggak bisa hidup tanpa tantangan, itu kolerik. Dan ada anak-anak tertentu yang dia akan pingsan begitu ada tantangan. Ya, betul. Ya. Betul. Satu tidak bisa hidup tanpa tantangan, yang satu terkapar karena tantangan. Sekali lagi orang tua hadir harusnya untuk mendampingi mereka. Persoalannya orang tua tuh banyak yang butuh dia dampingi. Itu masalah. Jadi ini kan merupakan sebuah kenyataan ya. Kita ini ngobrol tidak mau muluk-muluk. Ya, ini Realita, iya. ini mau realita. Keadaannya adalah orang tua sakit, anak sakit. Dah, itu aja. Orang tua nggak mudeng, anak nggak mudeng. Orang tua teriak, anak teriak. Itu ya, Akhirnya saling walaupun teriaknya menyakiti. tidak Iya, mengerti. betul. Nah, ini bagaimana nih tip yang gampang ya untuk ini aja loh, kemiskoman semuanya ini diredakan aja. Itu bagaimana? Orang tuh harus tahu jenis anak ya Bu ya. Nah itu susah. Nah ini kita kasih tip yang nggak usah susah-susah Pi. Nah, mungkin dari 4 ini coba di Atau 4 ini coba diterangkan sedikit atau gimana supaya tips lah dari orang tua maupun ini kan radio tidak hanya didengar oleh orang tua tapi juga didengar oleh anak-anak. Betul. Ya. Sehingga anak dan orang tua dan remaja punya tips bagaimana sih keluar dari keruwetan benang ini. Saya menyarankan begini, masing-masing kan punya batas kekuatan ya. Punya batas kekuatan, kalau saya berhadapan dengan orang tua begini, kalau saya ladeni nanti saya akan seperti apa. Oke. Lebih baik mereka mundur sebentar. Tapi kalau memang mereka benar-benar harus bicara, ya marilah kita bicara. Nah orang tua juga harus begitu. Kalau memang harus berhadapan dengan anak-anak tertentu yang mereka dalam tensi tinggi dan kau tahu engkau tidak bisa menghadapi anakmu sendiri, alangkah baiknya mundur sebentar. Mundur sebentar bukan berarti kalah, tapi sedang menarik napas dan mungkin mengatur strategi bagaimana mencapai kemenangan dan konsensus dengan anak-anak kita sendiri di rumah. Tidak ada seseorang yang paling menyakitkan selain itu luka yang disebabkan oleh orang terdekat. Itu sebabnya menang di lingkungan rumah dengan orang terdekat itu hendaknya menjadi tujuan kita yang paling utama. Setelah itu baru kita bisa menang di luar, sesulit apapun. Ya, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Mari kita menang dengan orang yang di rumah, dengan orang yang kita kasihi, dengan orang yang dekat dengan kita. Karena itu akan menjadi kunci kemenangan untuk kita bisa menang di mana saja. Tetapi sekali lagi, mari kita belajar menjadi bijak. Jadilah tenang, walaupun seringkali membutuhkan usaha yang cukup keras untuk menjadi tenang. Dan pada waktu kita tenang sejenak, dan kita juga berdoa jelas, ada sesuatu. Karena saya percaya, hidup ini banyak loh keajaiban.
Betul. Dan selama kita masih percaya, selama kita masih berusaha, selama kita masih berharap, pasti ada sesuatu. Ada jalan, ada kemenangan, ada harapan. Amin. Nah, sebagai penutup dari pembicaraan kita yang menarik ini, saya minta Bapak silahkan memberikan pesan ya buat remaja maupun buat orang tua. Karena kita sangat-sangat membutuhkan pengalaman ini luar biasa sekali dengan 250 anak. Ya. Untuk semua anak-anak yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada, jangan pernah menganggap emosi orang tua, kemarahan orang tua itu sebagai orang tua yang membenci kalian. Wow, betul. Tapi mereka mungkin marah atau emosi karena mereka peduli, karena sayang dan cinta kepada kalian. Dan untuk setiap orang tua, jangan pernah berhenti bersabar, terus mendidik anak, karena kita akan melihat masa depan mereka, di mana mereka punya harapan, mimpi yang sangat luar biasa. Wow, tip yang sederhana tapi sangat penting. Miski? Oke, ya. Saya akan mulai dari anak-anak ya. Anak-anak suatu hari engkau akan menjadi orang tua. Wow. Ya, tidak selamanya engkau anak, tapi engkau akan menjadi seorang tua, pasangan orang tua. Nah, apa yang kau tabur kepada orang tuamu hari-hari ini, itu yang suatu hari akan kalian tuai. Jadi menghormati orang tua dalam batas yang memang harus lakukan, itu caramu menolong diri sendiri untuk nanti kalian menjadi orang tua yang berhasil. Ya, untuk orang tua, sekali lagi bahwa anak itu adalah kekayaan yang Tuhan berikan. Karena tidak semua orang tua dipercayakan anak oleh Tuhan. Jadi begitu orang tua dipercayakan anak, ingat bahwa suatu hari yang memberi anak ini akan mempertanyakan apa yang akan sudah kamu lakukan untuk anak-anakmu. Dan disitulah pertanggungjawaban itu harus diberikan. Itu sebabnya bahasa cinta, bahasa kasih yang ingin orang tua berikan kepada anak, sebaiknya orang tua mengerti mana yang tepat. Sehingga itu sungguh-sungguh seperti benih yang ditabur di tanah yang tepat, pasti akan menghasilkan buah pada waktunya, sekalipun tidak tiba-tiba. Setiap pohon yang besar pasti membutuhkan proses perjalanan waktu, tumbuh lebih lama dibandingkan yang lain. Tapi ketika mereka memiliki akar yang kuat, mereka akan menjadi pohon yang tahan di segala situasi. Jadilah orang tua yang bijak dengan belajar mendengar apa yang anakmu ceritakan maupun yang tidak ceritakan. Itu tidak mudah, tapi itu layak untuk dilakukan. Ajaib sekali. Pesan dari saya, sebagai orang tua, kita bukan orang tua yang sempurna. Ya. Dan kita akan melakukan sangat banyak kesalahan. Setiap kali kegagalan, kesalahan, luka yang kita buat, jangan pernah berpikir bahwa itu akan menghancurkan anakmu. Selama kita mau minta maaf, selama kita mau berkata kepada anak-anak bahwa maafkan mama, maafkan papa, maka saya percaya bahkan dengan doa itu bisa menjadi investasi yang menguatkan dan melatih anak kita. Saya juga berkata, jangan juga itu menjadi alasan sehingga kita boleh marah dan melakukan apapun semau kita. Tetapi biarlah kita belajar tahu bahwa kita butuh Tuhan, kita butuh orang lain, dan kita juga butuh maaf, butuh pengertian, butuh dari anak-anak kita sebuah hati yang terbuka. Dari saya untuk anak-anak dan untuk remaja, ada begitu banyak tahun-tahun yang engkau tidak pernah tahu dan tidak pernah lewati. Dan mungkin hari ini kau cuma bisa melihat kesalahan orang tuamu. Tapi percayalah, di hati yang paling dalam setiap orang tua, itu ada cinta, ada harapan, ada doa yang tidak pernah berhenti untuk setiap anak-anak. Betul. Saya melayani di tempat Bantar Gebang, tempat pemulung. Dan saya sangat kaget. Mereka memberi nama anak mereka Jokowi. Bayangkan saudara, saya tanya kenapa Bapak memberi nama Jokowi? Ini seorang pemulung di tempat sampah. Dia berkata, saya harap anak saya bisa jadi presiden. Semua orang tua mengharapkan yang terbaik, walaupun mereka tidak bisa memberi yang terbaik. Dan saya berharap anak-anak, lihatlah dari sudut yang berbeda. Karena orang tua berusaha memberi seberapa mereka bisa memberi. Dan biar itu menjadi sebuah umpan, sebuah benih, sebuah cinta
yang Engkau simpan di hatimu. Sekali lagi, kasih pengharapan tidak pernah mengecewakan. Mungkin segala hal membutuhkan waktunya dari sisi anak ataupun orang tua, tetapi sekali lagi kasih tidak pernah mengecewakan. Inilah MMA, mertua menantu akur dong. Kau yang mengajarku untuk bertahan, Kau yang mengajarku untuk beriman, mengajarku untuk terbang lewati setiap gelombang. Kau curahkan semua isi hatimu. Di kejatuhan Kau selalu sertaku, di kelemahan pun Kau di sisiku. Tanganmu mendidikku, cintamu menguatkanku. Seluruh hidupku ingin menyatakan, oh, terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih Kau mau bertahan. Terima kasih bagimu yang selalu memegangku, mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih buat kesetiaan. Terima kasih ku tak pernah ditinggalkan. Besar pengorbanan cintamu di setiap langkahku, dan seluruh sel di dalam hidupku berterima kasih. Terima kasih buat kesetiaan. Terima kasih ku tak pernah ditinggalkan. Besar anugerah cintamu di setiap nafasku, dan seluruh sel di dalam hidupku. Besar pengorbanan cintamu di setiap langkahku, dan seluruh sel di dalam hidupku. Besar anugerah cintamu di setiap nafasku, dan seluruh sel di dalam hidupku. Besar pengorbanan cintamu di setiap langkahku, dan seluruh sel di dalam hidupku.